Makasih, Mas. Ya. Ya. Anak ini, kenapa aku ngerasa nyaman ada di dekatnya? Seolah dia bisa melenyapkan pahitnya hidupku yang sekarat dan kehilangan anak. Nggak apa-apa, Bu. Ya nih. Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, Mas. Makasih, Ridho. Iya, Bu. Duduk, Bu. Ada apa ya sama perasaanku ini? Setiap aku pegang ibu ini, hati ini rasanya seolah memegang seseorang yang selama ini aku rindukan. Yang aku sayang. Seperti keluarga. Aku benar-benar gak ngerti. Kenapa bisa kayak gini? Dok, kamu tunggu di luar ya. Iya, Pak. Mas, mungkin umur anak kita sekarang sudah sebesar Ridho. Kamu harus cari dia ya, Mas. Kamu harus janji. Aku janji. Aku akan berusaha semampuku untuk mencari anak kita. Aku melihat keadaan Bapak dulu. Kasihan Bapak di bagasi. Sekarang kamu istirahat, biar cepat sehat. Ya. Aku permisi pamit dulu, ya. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Pak, Bapak nggak apa-apa, Pak. Aduh, panas, pengap. Aduh. Udah aman, Dok? Belum, Pak. Bapak tunggu sebentar ya, Pak. Nanti kalau ada aman saya keluarin Bapak. Iya. Oh iya nih. Jangan lupa minum obat kamu. Pak, ngumpet lagi ya, Pak. Dok, kamu pasti udah dengar semua pembicaraan saya sama Yani tadi. Dan kamu pasti bertanya-tanya, siapa sih Yani itu sebenarnya? Yani itu adalah wanita yang pernah hadir dalam hidup saya pada masa lalu. Namun, karena sesuatu hal akhirnya kita berpisah. Dan karena takdir Allah juga, akhirnya kita bisa bertemu kembali sekarang. Entah kenapa, saya percaya sama kamu dan menceritakan semua ini. Tapi saya berharap kamu bisa menyimpan rahasia ini. Dari Bu Aminah, dari Fitri, maupun dari istri saya Lia. Karena saya nggak mau Yani dapat masalah dengan keluarga saya. Dia sedang menderita. Kasihan dia. Saya minta tolong sama kamu untuk merahasiakan semua ini. Ya. Ya, Pak. Saya akan simpan semua rahasia ini. Terima kasih ya, Dok. Ridho ini seperti baru aku kenal. Tapi kenapa kalau aku memeluknya seperti ini, aku merasa seperti sedang memeluk anakku sendiri. Seperti memeluk Diva. Kenapa aku ngerasa senang banget ya dipeluk Pak Chandra? Sama kayak aku megang Bu Yani. Ada rasa nyaman dan bahagia yang aku rasakan. Aku ngerasa seperti dipeluk Bapak sendiri. Ayo kita pulang. Pak, sebentar Pak. Ada yang mau saya omongin Pak. Soal suaminya Bu Aminah. Soal apa itu? Pak Chandra. Pak, Bapak nggak apa-apa? Kepala saya pusing sekali. Ya udah, mau saya bawa ke dokter Pak. Nggak usah. Badan saya lemes sekali. Saya perlu istirahat di rumah aja. Ya udah, kita pulang Pak. Ayo Pak. Aku nggak mau tinggal di sini. Aku sering dimarahin sama mama. Cuman kakek doang yang sayang sama
Kamu tuh jangan diem aja dong, cari solusinya. Gimana cara nemuin bapak? Percuma, saya ngomong percuma. Kamu lagi marah-marah kayak begini. Ya udah. Kamu punya ide apa? Aku tampung. Kamu punya ide apa? Mas, kamu tuh nggak bisa nyari bapak sendirian. Kamu nggak bisa. Kamu harus cari orang yang punya pengalaman di bidangnya untuk cari bapak. Itu ide kamu? Ya, itu mah bukan ide. Gimana caranya? Nyari orang kan pakai uang. Kita uang dari mana, Rina? Ih, kamu tuh ya. Udah. Aku tahu. Kamu suruh aku minta Pak Tony kan? Gak mungkin, Pak Tony udah marah sama aku. Gak mungkin, gak mau aku. Siapa yang nyuruh kamu minta sama Pak Tony? Siapa? Ya terus siapa? Ya minta sama Devano lah. Kamu bilang kamu bisa meres dia. Iya, kenapa kamu teman Devano aja? Kan, ide saya selalu bagus kan? Alah, ide gitu doang, aku juga bisa. Mumpung mama sama papa lagi berantem, aku harus cepet pergi. Mau ngapain lagi Mas Alvan? Gila aja. Kalau sampai ketahuan Diva gimana? Telepon dari siapa, Mas? Kok nggak kamu angkat? Biasa sayang dari teman aku. Nanti aku telepon balik. Angkat telepon sama Devano. Ya kamu teleponin aja terus mas, atau kamu WA biar dibaca. Kamu kemana? Mau ngeliat Fandi di kamarnya. Pasti lo dateng, gue yakin daripada gue ke mertua lo. Gue samperin ke Jalan Palapa. Wah bener-bener nih orang ngeyel banget. Telepon gak diangkat, sekarang malah kirim WA. Sial banget nih orang. Pakai ngajak ketemuan, terus pakai ngancem lagi. Gue kan bingung banget cari alasan buat Diva apaan. Kenapa lagi, Mas? Kok kamu diem? Sayang, kamu lapar nggak? Aku beliin makanannya. Enggak, Mas. Aku masih kenyang. Iya, tapi kan kamu lagi hamil, harus banyak makan yang bergizi. Kalau nggak cemilan aku beliin, depannya. Tunggu bentar. Mas, Fandi nggak ada di kamarnya mas. Maksud kamu? Ya dia hilang, dia kabur lagi mas. Kamu gimana sih jaga bocah gitu aja gak becus? Kamu cari Fandi, aku mau ke tempat Devano. Oh, Fandi di mana sih kamu? Mana sih?